Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait penerapan biosecurity pada perikanan. Anggota kelompok kami yaitu ada Razita, Roy Khatul, Salsa, Zikri, dan Mahendra. Apa itu biosecurity? Terminologi mengenai biosecurity masih relatif baru. Definisi biosecurity dalam aquaculture adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi patogen akibat transmisi jasad dan jasad pembawa patogen atau karir dari luar dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan. Biosecurity dapat didefinisikan agak berbeda berdasarkan tingkat pengaturan yang berbeda. Global nasional, farm, hatchery, pertambakan. Karena adanya perbedaan kepentingan, biosecurity dampak terhadap manusia, impor, ekspor, dan lain-lain. Biosecurity merupakan satuan tindakan yang dapat mengurangi risiko masuknya penyakit dan penyebarannya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Biosecurity adalah tindakan untuk mengeluarkan patogen tertentu dari kultifan yang dibudidayakan di kolam induk, pembenihan maupun logam pembesaran dari suatu wilayah atau negara berkelanjutan untuk pencegahan penyakit. Selanjutnya ada peranan biosecurity dalam aquaculture. Yang pertama, ada faktor penyebab perkembangan penyakit dalam budidaya. Transfer induk dan benih serta hasil panen secara bebas antara hatchery, lokasi budidaya di daerah dan negara. Tidak dilakukan screening terhadap induk dan benih. Teknologi budidaya yang tidak ramah lingkungan, biosecurity diperlukan dalam aquaculture adalah agar industri ini berkelanjutan. Yang kedua ada internal biosecurity. Membatasi pergerakan ikan atau udang, karyawan, dan peralatan, monitoring kesehatan ikan atau udang, menggunakan sistem produksi yang aman, meminimalkan masukan patogen potensial, dan pemindahan atau transfer melalui vektor ikan atau udang. Yang ketiga ada external biosecurity, memfilter dan mendisinfeksi sumber air, membatasi pergerakan ikan atau udang, karyawan, dan peralatan, membatasi jalan masuk bagi umum, meminimalkan masuknya patogen potensial, dan pemindahan atau transfer melalui vektor ikan atau udang. Yang terakhir adalah melakukan manajemen effluent. Baik, untuk selanjutnya adalah pembagian wilayah penerapan biosecurity dalam suatu lokasi budidaya. Untuk klasifikasi area sendiri terdapat dari 4 klasifikasi. Yang pertama untuk karantina, kemudian memiliki sensitivitas yang tinggi, sensitivitas yang sedang, dan sensitivitas yang rendah, di mana area karantina itu diindikasikan kepada adanya patogen atau diduga ada patogen dalam area tersebut. Untuk unit kegiatannya adalah laboratorium patologi. Untuk area sensitivitas tinggi atau memiliki resiko patogen masuk atau keluar yang tinggi, digunakan pada unit kegiatan bangunan, pemeliharaan induk dan larva, kemudian ada laboratorium alga, freezers, dan pakan. Untuk selanjutnya ada area sensitivitas yang sedang, di mana resiko patogen yang masuk atau keluar rendah. Untuk unit kegiatannya adalah tambak atau kolam, kemudian pematang. Dan yang terakhir adalah sensitivitas rendah, yang memiliki resiko patogen masuk atau keluar yang hampir tidak terjadi. Untuk unit kegiatannya terdapat pada kantor, toko, gudang, bengkel, dan perumahan. Selanjutnya adalah peraturan yang diterapkan pada wilayah aplikasi biosecurity. Yang pertama adalah wilayah karantina. 1. Karyawan yang dapat masuk terbatas, yaitu hanya petugas saja yang boleh masuk ke dalam lokasi karantina. Kemudian selalu mengganti kaos kaki atau alas kaki seperti sepatu, pakaian sepatu, kemudian mengganti pakaian kerja, sarung tangan saat masuk atau keluar laboratorium. Kemudian selalu cuci tangan dengan menggunakan larutan virusida saat masuk atau keluar dari laboratorium. Yang keempat adalah pemindahan atau pemasukan alat dari lab harus melalui
proses sterilisasi terlebih dahulu agar menghindarkan dari adanya patogen ataupun kontaminasi yang dapat membahayakan dari ikan. Kemudian lap dan sarung tangan bekas yang digunakan di dalam lab harus dicuci dulu dan dengan larutan virusida sebelum dibuang sehingga tidak terjadi adanya kontaminasi pada bahan tersebut sehingga tidak dapat menulari ikan lain. Kemudian adalah wilayah dengan sensitivitas yang tinggi, di mana karyawan yang dapat masuk terbatas, yaitu hanya petugas. Kemudian selalu mengganti alas kaki seperti sepatu, kemudian mengganti pakaian kerja, sarung tangan saat masuk atau keluar dari bangunan, termasuk saat keluar dari bangunan pemeliharaan induk dan hatchery. Kemudian mencuci tangan dengan larutan desinfektan waktu masuk atau keluar bangunan pemeliharaan induk dan hatchery. Kemudian pemindahan atau pemasukan alat dari atau ke lokasi harus melalui proses sterilisasi terlebih dahulu. Yang terakhir adalah menggunakan pakaian kerja dan sarung tangan steril ketika menangani ikan atau udang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, wilayah sensitivitas sedang meliputi karyawan yang dapat masuk terbatas hanya untuk petugas atau pengunjung yang dikawal oleh petugas dan telah mendapatkan izin dari manajer. Kemudian alas kaki harus didisinfeksi dan tangan harus dicuci sewaktu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan sewaktu masuk atau keluar lokasi budidaya. Kemudian peralatan jala, anco, keranjang, dan lain-lain harus didesinfeksi sebelum digunakan atau sewaktu dipindahkan ke tempat lain. Kemudian wilayah sensitivitas rendah meliputi pengunjung dapat masuk ke wilayah ini dengan mendapatkan izin dari petugas atau manajer. Kemudian ada wilayah ini bebas untuk keluar atau masuk karyawan atau peralatan. Selanjutnya ada contoh penerapan biosecurity pada usaha budidaya udang. Ada tindakan fisik, membuat pembatas untuk mengisolasi secara fisik lokasi budidaya dengan daerah sekelilingnya. Kemudian melakukan tindakan karantina terhadap benih udang yang akan dipelihara di tambak. Kemudian ada memfilter air yang akan digunakan untuk peliharaan. Kemudian ada tidak dilakukan penggantian air pemeliharaan kecuali dilakukan treatment terlebih dahulu terhadap air baru. Yang terakhir ada melakukan manajemen sedimen tambak dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk penerapan biosecurity ada dua tindakan, yaitu tindakan kimiawi dan tindakan biologi. Untuk tindakan kimiawinya, melakukan treatment air pemeliharaan dengan bahan kimia, melakukan disinfeksi terhadap semua bahan dan peralatan yang digunakan dalam bekerja di lokasi budidaya udang, penerapan biosecurity. Dan untuk tindakan biologinya, menggunakan benih udang yang SPF atau Specific Pathogen Free, menggunakan imunostimulan untuk meningkatkan sistem kekebalan udang. Selanjutnya, jika ada bila terjadi serangan patogen, yang harus kita lakukan yaitu dengan meningkatkan kandungan oksigen dalam air, menstabilkan temperatur, pH, salinitas air pemeliharaan, mengurangi jumlah pakan yang diberikan, mengurangi lumpur di dasar ombak, atau mengurangi bahan organik dalam tambak. Selanjutnya, biofiltrasi air, mengurangi kadar anomia dan nitrit, dan mengaplikasikan probiotik. Baik, sekian dari kelompok kami. Untuk sesi berikutnya yaitu ada sesi diskusi, bisa langsung dilaksanakan pada kolom chat. Terima kasih.